Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali ya di hari Jumat ini. Puji Tuhan, hari yang baik. Ini hari cerah, malaman juga hujan, tapi hari ini cerah ya. Puji Tuhan, jadi bisa beraktivitas di luar rumah. Ini rumput-rumput sudah tinggi loh. Tanaman kemangi saya kalah tinggi sama rumputnya karena udah 2 minggu hujan terus-menerus. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke 12 sampai ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Luar biasa ya firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa kita pada tingkat tertentu menjadi anak yang sulung dari antara semua ciptaannya ya. Yesuslah anak sulung yang sebenarnya ya, kita ini adik-adiknya. Tapi maksud anak sulung di sini berarti kita pemegang otoritas, pemegang kuasa Allah di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat menggentarkan hati saudara ya. Jadi jangan takut, jangan gentar oleh auman singa si jahat itu ya, auman singa ompong itu, iblis itu singa ompong ya. Firman Tuhan katakan, hai maut, di mana sengatmu ya, kuasa maut sudah dipatahkan, kuasa iblis sudah dipatahkan atas hidup saudara. Jadi kita nggak perlu takut terhadap auman iblis itu ya. Nggak perlu takut, tapi bukan berarti nggak berjaga-jaga ya, nggak berhati-hati ya. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, berwaspada dengan kehidupan kita ya. Jangan mendekati sesuatu yang saudara tahu merupakan kelemahan saudara ya. Jangan bergaul erat dengan orang-orang fasik. Boleh bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Saya ini punya teman dari macam-macam golongan ya, macam-macam strata sosialnya. Saya punya teman preman-preman ya, orang-orang yang anak-anak pang itu. Saya punya teman juga dari kalangan artis saja yang nggak ada kecuali artis Facebook mungkin. Puji Tuhan. Nanti kita bisa berteman dengan siapa saja. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Tetapi bukan berarti kita bergaul dengan pencuri menjadi pencuri, bergaul dengan pemabuk menjadi pemabuk ya. Tapi kita harus memahami mereka dalam kasih karunia Tuhan, merindukan pertobatan bagi mereka ya. Saya merindukan kesejahteraan bagi setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya. Nah, baik, kita kembali kepada topik kita saudara ya. Jadi jangan takut. Nah, mengapa kita seringkali merasa bahwa kehidupan kita itu begitu banyak masalah ya. Banyak orang mengeluhkan dengan masalah-masalah itu. Banyak orang hari-hari ini mengkhawatirkan tentang corona ini, sehingga kadang-kadang berlebihan di dalam menyikapinya, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sampai nggak pernah keluar rumah sama sekali ya. Sebentar-sebentar cuci tangan biar di dalam rumah ya. Nah, ini kadang-kadang kita terlalu dicengkram oleh ketakutan. Dan iblis memang menanamkan ketakutan-ketakutan itu melalui berita-berita, melalui hoak-hoak yang dibagikan, melalui orang-orang yang berbicara hal yang negatif di sekitar kita. Nah, jadi kalau buat saya, mari perbanyak
membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Dari Alkitab itu yang terbaik, saudara, ya, mendengar atau melihat khotbah-khotbah. Tapi seperti saya katakan, kalau sebelum kita melihat khotbah-khotbah hamba Tuhan lain selain gembala saudara, perbanyak dulu baca firman Tuhan, ya. Kenal dulu firman Tuhan, supaya apa? Supaya saudara nggak mudah disesatkan, ya, oleh banyak begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran itu. Nah, nanti nggak malah dengar pengajaran malah bingung nanti, saudara, ya. Jadi kalau saudara nggak tahu, ya, atau ragu-ragu tentang suatu hal, ya, jangan bertanya kepada pembicaranya. Ingat, bertanyalah kepada gembala saudara, ya, kepada pembimbing jiwa saudara, ya. Bertanya kepada gembala saudara, jangan tanya kepada yang lain dulu, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, banyak orang kadang merasa begini, pencobaan ini kok berat betul, ya. Tuhan kok mencobai saya. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak mencobai siapapun, saudara, ya. Ini lagi, ya, saya katakan dalam tanda kutip, Tuhan izinkan, gitu, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan pencobaan itu datang dari keinginan hati kita sendiri. Keinginan akan sesuatu, ya, keinginan kan, kita menginginkan sesuatu, kata firman Tuhan, lalu kita nggak memperolehnya, kita menjadi kecewa, menjadi marah, ya. Keinginan hati untuk dihormati, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau, ya. Seringkali keinginan ini bicara soal hedonisme, gaya hidup yang bermewah-mewah, atau keinginan untuk mendapatkan popularitas, keinginan mendapatkan pujian, rasa hormat, ya. Nah, ini akan menimbulkan masalah, saudara, kalau kita nggak merespon dengan benar, kalau kita nggak memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, jadi begini, ya. Jadi kita harus merespon dalam arti jangan pernah menganggap masalah sebagai pencobaan. Kalau masalah itu terlanjur terjadi, ya, entah apa pemicunya, mari kita menganggap itu sebagai ujian. Kenapa? Saya pernah melihat filmnya Bruce Lee, ya. Ada berapa versi filmnya Bruce Lee ini? Ada satu versi film Bruce Lee yang saya tonton. Bruce Lee itu waktu baru datang ke Hong Kong, mana itu ke Amerika atau ke Hong Kong, ya. Dia suka sekali mendatangi perguruan-perguruan silat, ya, perguruan-perguruan kungfu. Dia mendatangi perguruan karate, dia mendatangi petinju, dia menantang mereka. Untuk apa? Inilah untuk mengalahkan. Nah, jadi kalau pencobaan itu datangnya dari si jahat, untuk apa? Mengalahkan kita, menundukkan kita. Ini tujuan dari pencobaan itu, untuk mengalahkan, ya. Jadi mencobai, ya, menggagalkan, ya. Nah, itu tujuan iblis untuk hidup kita. Ya, mau menggagalkan rencana kehendak Allah dalam hidup saudara. Tapi kalau ujian untuk apa? Kalau saudara, ujian bukan untuk menaklukkan, saudara. Ujian itu agar kita itu lulus, naik kelas, naik tingkat. Anak-anak sekolah sekarang dapat ujiannya online, enak. Kalau yang bagus, yang jujur-jujur, kerjain sendiri. Yang nggak tahu bisa nanya. Sekarang bisa nanya, yang legal nanya sama gurunya, ya. Nanya orang tua, gitu, ya. Tapi ujian kan di rumah, ya, bisa sambil santai, ujian di sekarang ini, ujian online. Nah, jadi kita tahu bahwa ujian yang diberikan untuk anak-anak kita itu agar mereka lulus, saudara. Untuk ujian itu adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah mereka pelajari, seberapa banyak mereka sudah bisa menangkap pelajaran yang dimaksud, saudara. Nah, inilah. Jadi Tuhan mengizinkan, memberikan mari ujian, atau kita pencobaan apapun, dari apapun, mari kita itu anggap sebagai satu ujian. Nah, ketika saudara menghadapi sebuah ujian dari sebuah pelajaran, saudara akan mengingat semua apa yang saudara pelajari dan akan menjawabnya sesuai dengan pelajaran itu. Masa ujiannya matematika jawabnya pakai bahasa Indonesia, ya nggak cocok, gitu. Ujian bahasa
Inggris dijawab pakai bahasa Indonesia, ya nggak cocok. Bahasa Inggris ya mungkin jawabannya juga bahasa Inggris ya. Nah, mungkin juga, saudara, kalau Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi dalam hidupmu, ya sebenarnya Tuhan nggak pernah kasih masalah, saudara. Dari keinginan yang keliru, ya respon yang keliru terhadap masalah. Jadi kalau kita menghadapi ujian-ujian itu, mari ingat apa yang kita telah pelajari dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan secara teratur, ya, bukan hanya dengar khotbah-khotbah saja, tapi membaca, mengenali firman Tuhan. Ini bukan timbul dari khotbah, saudara. Khotbah itu mungkin memberikan sugesti, dorongan, ya, motivasi, tapi iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Didengarlah firman Tuhan, saudara. Jadi ketika sudah ingat ini, saudara, ujian, ingat firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ya, kalau matematika kerjakan sesuai dengan rumus-rumus matematika yang sudah pelajari. Jadi kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Kerjakan sesuai atau menurut kehendak Allah, saudara. Dan percaya kerjakan sesuai dengan kehendak Allah, maka semua persoalan akan tuntas. Saudara akan naik tingkat, naik kelas. Apa bahasa kerennya? Next level. Itu orang keren. Bahasa kerennya next level, naik kelas, ya. Jadi mari, saudara, ya, kita katakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi tidak peduli dari mana datangnya masalah, entah itu akibat keinginan sendiri yang keliru, atau akibat, saudara, mungkin katakan dari orang lain, ya, nggak apa-apa. Jangan ngurusi orangnya, ngurusi masalah saudara. Jangan benci orang yang memberikan saudara kesulitan itu, tapi pandang dia sebagai pelatih, saudara, ya, teman berlatih, sparring partner. Nah, kalau petinju itu perlu sparring partner, saudara, sebelum dia bertinju, ya, mempelajari kelemahan-kelemahan lawan dari sparring partnernya. Nah, jadi ingat itu, ya. Jadi jangan anggap orang-orang yang bermasalah itu sebagai musuh, tapi sebagai teman berlatih, sebagai sparring partner. Nah, masa kalau sparring partner seorang petinju akan memukul KO, ya, sparring partnernya memukul dengan kemarahan, dengan kebencian, tidak mungkin, saudara, ya. Jadi sparring partner itu ada pelindung diri juga, untuk, ya, pakai penutup kepala, ya. Nah, jadi ya kadang-kadang ya KO juga kalau petinju yang tidak sengaja ada pukulan blow up, katanya, ya, pukulan keberuntungan, bisa KO juga. Nah, tapi dia itu sparring partner itu seorang teman pasti, ya. Nah, jadi mari, saudara, kalau Tuhan memberikan saudara sparring partner, ya, orang-orang sekitar saudara yang akan membantu untuk mempertajam karakter saudara, gimana kalau kalau seorang petinju beri sparring partner, dia akan berterima kasih kepada sparring partnernya ini, kepada teman pelatihnya ini. Jadi saudara seharusnya berterima kasih kepada orang-orang yang terus mempertajam karakter saudara, ya. Orang-orang yang terus akan menolong saudara untuk mencapai tingkat yang lebih baik dalam hidup kita, lebih dewasa di dalam Tuhan, ya. Kemarin saya WA orang yang, ya, dalam tanda kutip menipu saya gitu, ya, beli pulsa, ya, ternyata menghack WA teman, ya. Saya bilang, terima kasih engkau memberikan saya sebuah pelajaran hari ini untuk saya lebih berhati-hati di kemudian hari. Nah, jadi saya, meskipun dia nggak balas, saudara, mungkin dia senyum-senyum bacanya, ya, begitu aja, silahkan aja, nggak apa-apa, ya, gitu. Jadi hati kita juga nggak akan terluka, saudara. Hati kita nggak akan terluka, kita nggak akan kecewa berlebihan, ya. Kita nggak akan mikirin apa yang hilang, ya. Serahkan aja sama Tuhan. Jalani hari dengan kemurahan kebaikan Tuhan, dan hidup ini akan ringan, saudara.
Saya selalu katakan ikut Yesus tuh enak kok. Tidak ada enaknya ikut Yesus itu. Yang bilang orang ikut Yesus tuh susah itu siapa ya? Ya, itu orang baper, caper, lapar. Ya saudara ya. Jadi ayolah ya, pandang semua masalah sebagai ujian. Dan jawablah ujian itu sesuai dengan apa yang saudara pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan saya percaya hari ini saudara akan menjaga Tuhan. Kemanapun saudara pergi, saudara engkau akan beruntung. Engkau anak sulung Allah dari semua ciptaannya, ya. Dan apapun yang kau jamah akan menjadi berkat, ya. Kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Semua pekerjaanmu akan berhasil dan semua berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.